Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Ahmad Radityo. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya ingin membicarakan tentang salah satu fenomena yang ada di sekitar kita atau yang sudah menjadi salah satu budaya yang ada di Indonesia, yaitu mengenai social climber atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit jiwa. Kita bisa tahu kalau misalkan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang berada di lingkungan kita itu bagaimana. Tapi mereka melakukannya berbeda ketika mereka ada di sosial media. Nah, fenomena ini disebut dengan social climber atau penyakit jiwa. Lebih tepatnya orang miskin yang ingin melihatkan kayanya. Kamu pasti punya kan teman yang sukanya hobi pamerin barang-barang berharganya di media sosial. Saat beli tas baru, dia langsung pamer. HP baru juga mereka langsung pamer. Sepatu baru dia pamer. Gitu juga saat berada dalam suatu tempat mewah, dia langsung pamer. Makan di restoran mahal pamer, nonton di bioskop film terbaru pamer. Bahkan sampai ke toilet mall aja dia pamer dengan mengunggah foto di depan cermin. Nah, lebih parahnya lagi, keadaan yang sebenarnya itu nggak berbanding lurus dengan apa yang ia pamerin di media sosial. Jika di media sosial ia memamerkan barang mewah dan kehidupan yang glamournya, namun kenyataannya nih, dia tuh bukanlah seorang yang kaya, bahkan cenderung dari golongan menengah ke bawah. Jadi sebenarnya apa itu penyakit jiwa social climber? Nah, untuk perilaku ini tuh biasa disebut dengan istilah social climber ya teman-teman. Social climber ini tuh pada dasarnya merupakan perilaku seseorang yang dilakukan untuk meningkatkan status sosialnya. Nah, seseorang ini tuh melakukan segala hal agar mendapat pengakuan status sosial lebih tinggi dari status yang sebenarnya. Biasanya orang yang mengidap perilaku social climber itu gaya hidupnya tuh cenderung glamour dan selalu ingin terlihat mewah. Sebab tuh dengan gayanya hidup seperti itu ya, ia tuh bisa mendapatkan pengakuan jika dia termasuk orang kaya. Meskipun kondisi yang sebenarnya tidak seperti yang ia pamerkan di media sosial. Sebenarnya juga nggak ada masalah ya jika ingin dianggap menjadi seorang yang kaya. Namun bagi para social climber ini, melakukan hal tersebut tuh dengan segala cara gitu. Nah, para social climber ingin terlihat kaya dengan tidak melalui sebuah proses terlebih dahulu untuk benar-benar menjadi orang kaya. Ia bahkan bisa melakukan apa aja agar mendapatkan kelas sosial. Biasanya para pelaku social climber ini tuh akan merasa nggak nyaman, nggak percaya diri, dan juga khawatir nggak diterima di lingkungannya apabila dia tuh nggak tampil dengan glamournya. Akibatnya bisa memungkinkan dengan berbagai cara ia lakukan agar tampil mewah. Orang-orang itu selalu merasa khawatir, nggak percaya diri saat dia tuh nggak gunain barang-barang dengan brand ternama yang merupakan gejala yang dimiliki oleh social climber ini, teman-teman. Nah, ini tuh yang kemudian biasa social climber atau biasa disebut sebagai penyakit kejiwaan. Seseorang itu akan merasa gelisah dan takut jika terlihat miskin atau merasa minder. Jadi nggak bisa menerima kondisi dirinya pada keadaan yang sebenarnya. Social climber tuh berbeda dengan teman-teman yang orang yang kaya sebenarnya. Orang kaya yang melalui proses panjang penuh perjuangan akan lebih kalem dan lebih sederhana meskipun ia memiliki uang yang lebih banyak daripada social climber. Lihat aja deh penampilan pemuda-pemuda terkaya saat ini kayak Mark Zuckerberg. Dia tampil sangat sederhana. Bahkan secara penampilan mungkin ia kalah mewah dari karyawan di Indonesia yang gajinya nggak lebih dari 5 juta. Sebenarnya apakah sih penyakit social climber ini berbahaya? Tentu, social climber ini merupakan benih penyakit kejiwaan yang sangat berbahaya, teman-teman. Kita ingat kembali deh pembahasan sebelumnya. Para social climber ini bisa melakukan apa aja agar hidupnya itu terlihat memiliki status sosial yang tinggi dengan hal yang praktis dan tidak melalui proses. Dari poin ini aja para penderita social climber bisa melakukan hal-hal negatif. Sekalipun ya, ia tuh bisa tampil mewah. Semisalnya aja ya, pegawai negeri golongan satu menginginkan hidup mewah dengan rumah megahnya. Dia menginginkan mobil mewah, barang-barang keseharian yang seharga puluhan sampai ratusan juta. Tentu gaji dari menjadi PNS aja tuh nggak cukup ya. Dan jalan pintasnya mungkin ya korupsi. Nah, akibatnya para social climber ini tuh nggak mau terlihat kaya, namun tidak mau melalui prosesnya. Mereka juga tidak sedikit sampai melakukan penipuan untuk hidup mewah.
Kita mungkin masih ingat dengan kasus beberapa waktu di mana ada seseorang yang membeli mobil mewah dan smartphone mahal dari uang hasil donasi yang ia kumpulin. Padahal tentu uang tersebut kan bukanlah haknya gitu ya. Mungkin kejadian tersebut akibat dari social climber tadi. Menjadi orang kaya tuh emang nggak ada salahnya, namun harus melalui proses dan perjuangan terlebih dahulu. Selain itu, meskipun uang berlimpah, bukankah dengan hidup sederhana dan apa adanya keadaanmu akan lebih tenang? Tampillah apa adanya, nggak perlu membohongi diri sendiri. Syukuri apa yang kamu miliki saat ini. Sebab dengan bersyukur aja tuh kita akan merasa cukup dan puas dengan apa yang ada di hidup kita selama ini. Hi pa, Kamusta na kayo dyan mga anak? okay lang pa. Magkano nga yung tuition nyo anak? Ngayong exam pa, 8K lang po. Magpadala ako ng 10K ha. Pasensya na, kaunti lang muna allowance nyo. Gipit lang si Papa. Wala kasi yung amo ko, kaya hindi ba ako nasasahuran. Okay lang po pa, walang problema. Apa, hingi sana ako ng pambili ng bagong sapatos. Si Papa talaga. Kulang-kulang yung mga padala. Intindihin mo na lang si Papa, maraming gastos. Pare, Uy, bagong relo ah! bagong bigay ni Daddy, pare. Patingin nga. Magkano kaya ito? Nasa... Di mo afford to, pre. Cheers! Bago, beginning day after then. Tuwan ko na pero next week ata. Next week yung bagong ano eh. Yung bagong season eh. Pre, night kicks, pre. Saan, bro? Saan pre? Saan pre? Kain na tayo, pare. Sige pa. Joyce, kain na tayo. Uy, sana all! Bagong phone! Ay, di kahapon lang to. Sana all! Patingin nga ng phone mo! Wow! iPhone 20 Pro Max, fully paid! Wow, sana all! Pero may vaccine card na lang. Sayang. Akin na nga. Kuya, nagpadala na ba si Papa? Oo, pero sakto lang para sa allowance natin. Ha? Bakit? Di ba sabi ko sa kanya, kailangan ko ng bagong phone? Di ba kaya siya nag-abroad para mabigay mga luho natin? Okay, class, good morning. Good morning, sir. Are you ready for the exam? Yes, sir. Before we start our exam, please pass your permit. No permit, no exam, okay? Time's up. Pass your papers. Ms. Ramirez, Sir? asan yung permit mo?
Ngayon pa po kasi ako papadalhan, kaya ngayon pa din po ako makakapagbayad. Okay, sige. Pero hindi ko re-record ang score mo hanggat hindi ka nababayad, okay? Yes, sir. Hello pa. Kailangan ko ng bagong sapatos. Sa susunod na lang anak, papadalan kita. Puro ka na lang sa susunod. Puro ka na lang pangako. Study na ba kayo sa UTS? Taas nun? Oo nga pala, no? Ilan chapter ba yun? Hanggang 3 ata, pero mataas talaga. Oo nga pala, may ano din tayo. May pasok pa tayo ngayon, tara. Nakita niyo ba yung iPhone Pro Max 20 ko? Eh ano na yun, fully paid naman yun eh. Hindi kasi nawawala. Oh, seryoso ah? Oo. Tara, balikan natin. Tara, tara, tara. Mr. Ramirez? Yes, sir? Can I talk with you? Sure, sir. Did you know that your sister has reported kasi nagnaka siya ng phone? No, sir. Pasensya na po, sir, at pagsasabihan ko. Sa susunod pagsabihan mo siya na huwag magnakaw. Okay po, sir. Sorry po talaga. Okay, sige. Joyce, ano ba? Pinalakitan ni Papa ng maayos. Kaya nga tayo pinapaaral para maging mabuti. Bakit ka nang nakaw? Di mo kasi naiintindihan, kuya. Ano hindi mo naiintindihan? Makontento ka nga kung anong meron tayo. Nagpakahirap si Papa doon sa labas para matustusan tayo dito. Di naman nabibigay ni Papa yung mga pangangailangan Anong ko. hindi nabibigay? Mga luho